Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada tanggal penting yang wajib diketahui oleh P2 dan P3 terkait kelulusan menjadi ASN bagi pelamar P2 dan P3 di tahun 2023 pastinya. Kenapa? Karena di tahun 2023 itu akan diumumkan ya, bukan di tahun ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami akan menyajikan ya untuk mengingatkan rekan-rekan guru sekalian bahwasanya di tahun 2022 tepatnya di tanggal 3 ya, di tanggal 3 sampai dengan 13 Desember tahun 2022 Bapak Ibu guru sekalian yang masuk dalam kategori V2 dan V3, pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3 itu sudah selesai dilaksanakan karena sudah berakhir tanggal 13 Desember 2022. Artinya apa Bapak Ibu ya? Artinya bahwasanya ketika pengolahan hasil penilaian kesesuaian ini sudah selesai, berarti nilai observasi Bapak Ibu itu sudah ada, baik P2 maupun P3. Berarti kelulusan Bapak Ibu itu sudah dikunci di database-nya Kemendikbudristek. Seperti itu ya. Jadi sisa pengumuman saja ya. Karena kenapa? Karena pengolahan hasil penilaian kesesuaian sudah selesai dilaksanakan. Rekapan nilai hasil observasi kepala sekolah, pengawas, kemudian Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu sudah selesai dirampungkan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi nantinya hasil penilaian kesesuaian ini akan menjadi penentuan untuk urutan peringkat tertinggi ya, untuk urutan peringkat nilai tertinggi berdasarkan Juknis P3K Guru di tahun 2022 pastinya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini untuk tanggal 3 sampai 13 Desember 2002 sudah selesai pengolahan hasil penilaian kesesuaian. Lanjut. Nah, untuk tanggal yang kedua, Bapak Ibu perlu pahami bahwa ada tanggal yang sangat penting yang wajib untuk Bapak Ibu ketahui, yaitu pengumuman hasil seleksi. Nah, kapan pengumuman hasil seleksi? Ini berlaku untuk V1, V2, P3 dan pelamar umum. Tentunya inilah yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan guru sekalian ya, baik yang termasuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Karena di pengumuman hasil seleksi, Bapak Ibu akan mengetahui apakah Bapak Ibu akan lolos menjadi ASN dan mengisi formasi apakah di sekolah induk Bapak Ibu ataupun di sekolah non induk. Dan untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023. Jadi loncat ya pengumumannya untuk P1, P2, P3 serta pelamar umum dilaksanakan pada bulan Februari ya, tepatnya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 apabila tidak ada perubahan jadwal. Saya ulangi ya, saya garis bawahi, apabila tidak ada perubahan jadwal. Itu pengumuman hasil seleksinya loncat ke bulan Februari tahun 2023, tepatnya tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 pastinya Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya tanggal yang sangat penting yang Bapak Ibu harus ketahui adalah finalnya, yaitu di poin ke-18, yaitu pengumuman kelulusan Paskasangga. Bapak Ibu perlu pahami bahwa pengumuman kelulusan Paskasangga inilah yang akan menjadi pengumuman final yang sudah tidak bisa lagi diprotes dan diganggu gugat. Pengumuman final kelulusan Paskasangga ini melibatkan P1, P2, P3, P4. Dimulai tetap di bulan Februari Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, bulan Februari 2023 tepatnya di tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Disclaimer, apabila tidak ada perubahan jadwal. Sedangkan untuk P1, jumlah P1 yang dipastikan mendapatkan penempatan itu berjumlah 127.186 dari total
formasi P3K guru di tahun 2022 ini sudah ada yang akan diangkat menjadi ASN Bapak Ibu ya, berjumlah 127.186 tentunya ya. Nah, setelah pengumuman kelulusan Paskasangga baik P1, P2, P3, P4, maka nantinya itu yang dinyatakan lolos mendapatkan penempatan dan lolos ASN berhak untuk maju dalam pengisian DRH atau daftar riwayat hidup nomor induk P3K di SSCSN. Itu juga dimulai tanggal 22 Februari, berarti 1 hari setelah pengumuman Paskasangga, sampai dengan 13 Maret 2023 kalau tidak ada perubahan jadwal. Nah, ini yang paling dinanti-nantikan, usul penetapan NIP P3K kapan? Itu direncanakan melalui jadwal Panselnas itu tanggal 7 Bapak Ibu ya, tanggal 7 sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa menggembirakan Bapak Ibu ya. Oke. Sorry. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk skema final penempatan P2 dan P3 itu ada 3 ya. Ini sudah pernah dibahas oleh Bapak Andika Ganendra. Itu tidak ada kunci mengunci formasi Bapak Ibu ya. Untuk P2 dan P3 di jalur observasi tidak ada kunci mengunci formasi. Ada 3 skema final penempatan. Yang pertama itu adalah formasi berpindah ke sekolah pemenang. Jadi yang pertama itu adalah formasi bisa berpindah ke sekolah pemenang. Kemudian formasi dipindahkan ke sekolah yang kekurangan guru Bapak Ibu ya. Jadi nantinya formasi bisa dipindahkan juga ke sekolah yang kekurangan guru. Tentunya seperti itu. Kemudian guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Ini terkait adanya oversupply di sekolah pemenang, sehingga otomatis akan berlaku pemenang kedua yang ada formasi di sekolah induknya. Makanya dikatakan guru induk tetap lolos ASN meski kalah nilai. Inilah 3 Bapak Ibu ya, skema penempatan final untuk P2 dan P3. Kalau kita perhatikan skemanya mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga, sepertinya memang tidak ada kunci mengunci formasi untuk jalur observasi P2 dan P3, dan tidak ada istilah geser menggeser guru induk Bapak Ibu ya. Saya ulangi, tidak ada istilah geser menggeser guru induk. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, seperti itu. Kemudian terkait dengan hal ini, Bapak Ibu perlu memahami juga bahwasanya salah satu yang menjadi penyebab ya sehingga banyak P3 yang tidak lolos, itu yang pertama adalah P3 dengan nilai observasi bagus tidak lulus karena formasi diisi oleh P2, kalah bersaing dengan P2 yang statusnya adalah P2 Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah sisa formasi yang diperebutkan di instansi sedikit. Kemudian yang ketiga, nilai observasi tinggi tapi kalah usia dan masa kerja. Di sekolah induk kelebihan guru dan di instansi tidak ada sekolah kekurangan guru Bapak Ibu. Nah, logika seperti ini, misalkan ini dalam satu sekolah ada 2 formasi, ada 4 guru honorer. Dilihat dulu statusnya apa, ternyata Pak Mamat ini adalah THK 2 dan nilainya masuk prioritas ya, nilainya masuk persyaratan. Maka secara otomatis karena dia P2, maka dia akan langsung mengisi satu pos formasi yang ada di sekolah ini, sehingga menyisakan 3 P3, 3 guru berstatus P3 yang akan bersaing untuk mengisi satu pos formasi di sekolah ini Bapak Ibu ya. Jadi penentu kelulusan itu ada 3. Yang pertama status, 4 ya. Yang pertama status, yang kedua nilai akhir, yang ketiga usia, dan yang keempat masa kerja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.